ini yang kita lihat berdasarkan arahan dari Bapak Presiden Prabowo, bagaimana Kementerian Ekonomi Kreatif ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas, begitu, terutama juga untuk generasi muda. Pegiat ekraf ini kadang-kadang jaminannya atau asetnya itu adalah kreativitas yang ada di otak sama di laptop mereka. Jadi disitulah sebetulnya industri kreatif ini bagaimana harus terus semakin besar, semakin berkembang, dan bisa membantu subsektor lainnya berkolaborasi seperti yang tadi disampaikan, yang dilakukan Korea, Cina, Amerika dengan Hollywoodnya, Inggris, Jepang juga demikian begitu. Pokemon misalnya. Pokemon itu kan awalnya dari apa dia? Dari games bukan? Dari game kan? Tapi sekarang kan yang lebih besar merchandise-nya. Kemudian dari Marvel, itu kan dari komik IP-nya awalnya. Artinya memang sekarang ada industri baru, ada ekonomi baru, yaitu industri kreatif ini. Hari ini saya mendapat tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Teguh Rifki Harsha. Biasa dipanggil Bang Menteri ya. Bang Menteri ini adalah Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif yang selama ini kita kenal beliau punya darah dari Aceh ya. Aceh. Dan ibunya seorang penulis buku sejarah. Jadi beliau handle ekonomi kreatif, darah pejuang mengalir, kemudian darah penulis buku juga ya. Nah, darah politisinya ini ternyata dari ayah ya? Dari ayah. Ayah seorang polisi juga ya? Politisi, bisnismen ya juga. Sebelum kita jauh lebih dalam, Bang Teguh Rifki Harsha ini setelah lulus SMA, kuliahnya ini spesifik dan unik, US Army, ya, termasuk semacam akademi militer gitu ya? Ya, jadi tahun 90 saya menempuh pendidikan di Military College of Vermont. Jadi itu adalah sekolah militer swasta tertua di Amerika, berdiri tahun 1819. Begitu. Jadi kebetulan saya orang Indonesia pertama waktu itu bareng-bareng dengan sahabat saya Mas Wisnu Tama. Kita sekolah sama-sama di situ 4 tahun. Tetapi walaupun itu sekolahnya adalah sekolah militer, tetapi semua jurusan itu ada begitu. Jadi termasuk tidak melulu seperti akademi militer di akademi Indonesia militer, akademi militernya itu wajib. Tetapi ada jurusan-jurusan kuliahnya juga, fakultas-fakultasnya. Saya ngambil sama Mas Tama waktu itu adalah Mass Communication, TV, radio, advertising, jurnalistik, dan multimedia waktu itu. 4 tahun kita di situ. Tapi latihan militernya tetap, latihan nembaknya pakai M16, begitu. Latihan fisiknya dan seterusnya gitu. Disiplinnya disiplin militer ya? Disiplin militer. Iya, nggak perlu lagi ke barak militer ya? Enggak. Iya. Tapi tinggal di barak. 4 tahun kita tinggal di barak. Di barak ya? 3 barak. Gitu. Nah, baru tahun 98, kalau nggak salah 97 atau 98, baru setelah kami paparan waktu itu ke Mabes TNI. Jadi kami lulus 94, 96 diundang Mabes TNI. Ada Danjen Kopassusnya Pak Prabowo, Kasatnya Pak Hartono, dan Gubernur Akmilnya Pak Fahru Razi. Itu kami menjelaskan sekolah itu. Kemudian Kopassus Pak Prabowo mengirimkan beberapa anak-anak muda yang direkrut dari Taruna sebagian besar, salah satunya Mas Sugiono gitu kan, berangkat ke sana. Mas Osi Mas Sugiono Menlu, kemudian Mas Osi Darmawan itu Wamen ATR, terus ada juga Mas Dias Hendro Priyono juga sekolah di situ. Dulu cita-citanya apa nih? SMA 6 ya? Dulu SMA 6 Jakarta. Terus kok bisa ke US Army itu? Waktu itu kan setelah lulus sekolah kita coba mencari sekolah, tetapi bagaimana tempat kita kuliah ini jangan terlalu di kota besar, karena biaya hidup juga mahal kan di sana. Tapi kita coba cari yang mungkin jaraknya 2-3 jam dari kota besar, yaitu dari Boston waktu itu, Massachusetts. Tapi juga masih bisa sekali-sekali juga mengunjungi kota besar. Makanya kita cari yang di rada-rada perbatasan Kanada itu, Amerika Kanada, dan dapatlah sekolah ini namanya Military College of Vermont atau juga disebut Norwich University. Oke. Terus kemudian S2-nya itu khusus manajemen gas ya? Ya. Ini berarti mining hafal ya? Enggak, jadi saya S2 ngambil di UI. Ya. Teknik kimia UI waktu itu, manajemen gas begitu, karena waktu itu memang rada terlambat ambil S2-nya ketika
kami masuk ke DPR itu kan di penempatan di Komisi 7 DPR RI bidang energi. Nah, jadi sambil mengaktualisasi diri bidang energi ya sambil ambil S2 di UI. Oh, oke. Nah, ini kemudian dari dunia tadi ya, manajemen gas, kemudian punya background di militer gitu ya. Sempat ditawari ke masuk TNI kan? Kopassus? Iya, sempat waktu itu. Jadi ketika kami diundang untuk memaparkan tentang sekolah Military College of Vermont. Waktu itu sempat diundang. Waktu itu Presiden Prabowo masih sebagai Danjen Kopassus mengundang kami ke Cijantung untuk disampaikan untuk jika berkenan untuk bergabung, dan itu kan kami baru lulus 2 tahun baru di Jakarta. Tapi namun kami sampaikan bahwa semangat kami untuk membantu TNI kalau diperkenankan juga dari luar begitu, artinya juga dari tanpa harus bergabung ke militer. Dan ya itu ya, alhamdulillah hubungan baik terus berjalan begitu kan, komunikasi juga baik dan sampai hari ini situasinya. Tapi saya tidak bergabung secara langsung begitu. Dan Bang Menteri ini bukan politisi yang baru masuk kemudian ke Ekraf gitu ya. Nah, beliau ini pernah di Komisi 10, betul ya Bang Menteri ya? Pernah. Dan salah satu yang di bawah itu adalah Ekraf juga di situ ya, budaya Ekraf gitu ya. Betul. Nah, ketika mendapat amanah ini, apa yang terbayangkan? Saya mau melakukan apa? Jadi saya pertama kali masuk ke DPR itu tahun 2005, periodenya 2004, tetapi menggantikan ada almarhum Profesor Rusli Ramli yang meninggal dunia. Jadi saya pertama kali masuk itu PAW tahun 2005. Jadi memang alhamdulillah sampai kemarin 2024 berarti kurang lebih udah 5 kali dilantik dalam 20 tahun ini. Dan pernah penugasan sebagai Ketua Komisi 7 membidangi energi, pernah menjadi Ketua Komisi 10 membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif. Pernah juga menjadi pimpinan di Badan Anggaran, dan terakhir periode lalu adalah Wakil Ketua Komisi 1 bersama-sama Mbak Mutia Hafid dan Mas Sugiono di pimpinan Komisi 1 gitu. Jadi ya alhamdulillah waktu 2014 sampai periode 2014-2019 itu sempat 3 tahun lah menjadi Ketua Komisi 10. Waktu itu mitra kerjanya Badan Ekonomi Kreatif Pak Triawan Munaf. Oh, memang sejak di situ ya. Iya. Dan pernah juga karena pernah ada di komisi yang bidangi Ekraf sekaligus energi juga ya. SDM ya. Ya, itu sebelumnya. Iya. Terus kemudian di jabatan ini kalau kita sebut ekonomi kreatif sebagai the new engine. Oil gitu ya. Kalau istilah dari Bang Menteri the new engine of growth gitu ya. Ini gimana? Apakah kita bisa melakukan lompatan sesuatu yang luar biasa gitu ya ke pertumbuhan ekonomi kita dengan ekonomi kreatif ini, Bang Menteri? Ya, jadi memang trennya di dunia ini juga semakin opportunity maupun lapangan kerja di industri kreatif itu semakin besar sebetulnya. Sementara mungkin industri konvensional juga semakin mengecil begitu dengan adanya teknologi AI dan sebagainya begitu. Nah, ini yang kita lihat berdasarkan arahan dari Bapak Presiden Prabowo, bagaimana Kementerian Ekonomi Kreatif ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas, begitu, terutama juga untuk generasi muda, begitu. Karena memang industri kreatif ini saat ini menjadi industri yang berkembang pesat, termasuk selain yang mungkin sudah lama kita ketahui semua seperti fashion, kuliner, kria, tapi juga ada bidang-bidang yang tumbuh dengan pesat seperti film, animasi, musik, games, kemudian juga aplikasi, bahkan juga konten kreator begitu. Sebagai the new engine ya, mesin baru pertumbuhan di Indonesia, ini spesifik yang di-mention adalah mesin pertumbuhan barunya dari daerah ya, betul ya Pak? Ya, jadi memang kita melihat bahwa potensi kreativitas anak bangsa, anak Indonesia ini itu banyak sekali tersebar di daerah. Saya pernah berkunjung bertemu dengan musisi hip hop, kelompok atau grup penyanyi hip hop atau penyanyi R&B dari Merauke. Potensinya itu luar biasa dan sekarang sempat viral juga di YouTube begitu. El Pama Prison namanya. Kebetulan grup El Pama Prison ini salah satu yang kita dampingi gitu ya, baik mulai dari mengkurasinya dari sekian banyak kelompok, kemudian
monetizing di YouTube-nya gitu dan akhirnya viral begitu. Kemudian juga ada anak-anak muda dari Riau yang ternyata influencer dari Riau yang ternyata kontennya lebih banyak diikuti oleh negara tetangga kita Malaysia begitu. Dan banyak sekali potensi yang tidak melihat harus tinggal di kota besar, tapi justru kreativitas yang muncul termasuk betul. dari Maluku Utara dengan statue-nya itu kan juga anak-anak muda kreatif begitu, anak muda kreatif. Jadi kami melihat bahwa potensi kreativitas anak muda Indonesia, generasi muda Indonesia ini tidak terbatas harus tinggal di kota-kota besar, bahkan juga lahir di kepulauan-kepulauan yang jauh dari pulau-pulau besar begitu. Berarti kalau misalnya ya di Aircraft itu lebih fokus gimana membantu monetize istilahnya ya potensi-potensi yang dari aircraft dari daerah-daerah ini ya Pak ya. Nah strateginya gimana Pak biar mereka ini yang tadinya nggak tertangkap radar bisa terhubung gitu dan terfasilitasi. Ya, jadi memang tentu kementerian tidak bisa kerja sendiri. Ya, kami memang ada pendekatan, artinya kolaborasi yang kita sebut dengan hexahelix. Jadi di situ ada kolaborasi dengan pihak media, tentu juga biasanya juga kadang-kadang kan media juga memviralkan sehingga kita juga bisa melihat ini ada potensi yang nggak tertangkap radar begitu. Terus juga ada kolaborasi dengan asosiasi. Kadang asosiasi ini kan juga sangat mengetahui, asosiasi kan di bidang ekonomi kreatif sangat ada puluhan, ada ratusan, dan baik itu dari asosiasi di industri perfilman, industri di bidang konten kreatif begitu. Ada juga di bidang fashion, kuliner dan seterusnya, termasuk seni pertunjukan, seni rupa dan sebagainya. Itu juga kadang-kadang kami juga bisa dapat dari hasil kurasi yang dilakukan oleh asosiasi. Begitu juga dengan pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Jadi memang ada yang aksesnya langsung, ada yang juga via informasi yang diberikan oleh mitra-mitra kolaborasi kami begitu. Nah dari tadi ya menjaring dari daerah, connect dengan pemerintah daerah, pasti mereka punya salah satu kendalanya itu misalnya akses ke pendanaan. Betul. Kan kalau di UMKM kan kita bisa Pak ya, misalnya mengkapitalisasi gitu ya. Misalnya modal dia berapa, kemudian potensi omset dia berapa per bulannya, per tahunnya atau bahkan harian. Kalau di Aircraft gimana ini cara meyakinkan ke bank gitu ya bahwa si musisi ini misalnya ya, ini atau si pelaku industri kriya ini misalnya dia punya potensi dan bankable. Ya pertama tentu produk ekonomi kreatifnya biasanya itu juga harus memiliki sertifikat kekayaan intelektual, HAKI, IP certificate. Jadi intellectual property certificate, sehingga itu udah dilegalkan menjadi asetnya dia, hasil kreativitas dia. Oh, itu dicek juga ya? Ya, nah dari situ tentu dari hasil kreativitas inilah yang kemudian juga kita duduk sama-sama bagaimana ini bisa dimonetize-nya. Begitu monetize-nya, nah tentu dari hasil kita hitung sama-sama proyeksinya, dan tentu baru selanjutnya adalah pihak ke pembiayaan atau investasi. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah memang tidak mudah, ada banyak tantangan untuk saat ini untuk mendapatkan akses pendanaan itu. Disinilah kementerian hadir. Tentu atas arahan Presiden Prabowo adalah bagaimana kita juga bisa memfasilitasi pembiayaan, pendanaan dan investasi untuk pegiat ekonomi kreatif. Misalnya hasil pembicaraan kami dengan Menko Perekonomian, Menteri UMKM, bahwa juga dialokasikan pendanaan KUR, kredit usaha rakyat itu juga untuk sektor ekonomi kreatif itu juga cukup besar begitu. Ini berarti bisa kita sebut KUR Aircraft gitu ya? Begitu, 0 sampai 500 juta misalnya begitu. Nah, kemudian juga akses pendanaan dari perbankan. Ada bank yang tertarik Pak untuk melayani Aircraft? Ada yang tertarik, tapi biasanya mereka datang selalu dengan pertanyaan apa jaminannya begitu, mana sertifikatnya. Nah, which is pegiat Aircraft ini kadang-kadang jaminannya atau asetnya itu adalah kreativitas yang ada di otak sama di laptop mereka begitu. Jadi disitulah kami saat ini juga sedang sudah menandatangani MOU dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini bagaimana juga harus kita siapkan alternatif pendanaan, konsep atau mekanisme alternatif pendanaan untuk para pegiat Aircraft begitu. Apakah yang nanti bisa kita usulkan menjadi kebijakan di perbankan begitu. Karena negara-negara maju seperti
Cina, Korea, bahkan negara tetangga kita seperti Malaysia, Thailand, mereka juga udah mempunyai keberpihakan pendanaan terhadap industri kreatif, sehingga industri kreatif di negara mereka juga dapat bertumbuh pesat. Ini yang kami sedang ikhtiarkan bersama dengan OJK. Ya, Pak, kalau kita lihat ya, banyak pekerja-pekerja yang di ekraf itu hanya semacam serabutan. Mereka mau kerja di tempat lain yang formal, dia nggak punya passion sebenarnya di situ. Betul. Passionnya memang di ekonomi kreatif. Tapi sementara di situ tadi yang disebut keberpihakan tadi mungkin belum sampai ke dia. Akhirnya selain serabutan ya banyak yang freelance gitu Pak. Dia yang bekerja karena terpaksa. Ini gimana kita bisa menjadi hub atau mengakomodasi talent ini biar mereka bisa istilahnya punya pendapatan yang tetap, karena kalau ekraf bicara cuma talent saja tanpa ada bukti bisa memonetis itu kan nggak connect juga ya dengan tujuan awal ya. Ya, jadi memang sebetulnya kan yang kita harus bangun ekosistemnya. Oke, ekosistemnya betul, tidak hanya mengupscale atau meningkatkan kualitas SDM-nya saja. Artinya tidak hanya kita bicara tentang perusahaan saja. Sebetulnya ini ekosistemnya. Bagaimana saat ini kami juga sedang bicara dengan berbagai PTN dan PTS, perguruan tinggi negeri maupun swasta, untuk mereka saat ini sudah membentuk sebuah paguyuban atau perkumpulan begitu PTN PTS se-Indonesia yang mempunyai jurusan ekraf walaupun hanya salah satu. Mungkin ada kampus yang punya jurusan arsitek, mungkin ada kampus atau kampus yang punya jurusan film, ada yang punya jurusan desain dan seterusnya, untuk mereka gabung konsorsium perguruan tinggi ekonomi kreatif namanya. Itu inisiasinya diantaranya ada UI, ada ITB, ada Telkom University, ada Presiden University, ada Institut Seni dan sebagainya begitu. Nah, jadi itu mereka juga sedang bersama-sama sebetulnya lagi mengembangkan itu. Kemudian pemerintah daerah juga demikian. Sekarang ada sekitar hampir 50 kabupaten kota dan hampir 11 provinsi yang sedang membentuk dinas ekraf. Dinas Ekonomi Kreatif Daerah, walaupun ini menjadi judul dinasnya begitu. Walaupun dibentuk baru-baru ini berarti ya? Lagi mulai ini persiapannya, karena kan perdanya biasanya kan mungkin di semester kedua ini tahun ini. Artinya ketika pemerintah daerah juga semakin paham tentang potensi ekonomi kreatif dari warganya yang tinggal di daerahnya, masyarakatnya, kemudian kampus-kampus juga sudah mulai berkembang, kemudian juga kolaborasi pemerintah pusat dengan asosiasi dalam mengupscale, terus kemudian ada kebijakan pemerintah dalam mendukung industri atau perusahaan-perusahaan ekonomi kreatif gitu, sehingga nanti kan akan terbuka lapangan pekerjaan yang tadinya kerjanya mungkin tadi yang serabutan itu freelance, bisa menjadi pekerjaan yang lebih permanen begitu. Atau bahkan dia bisa membuka usaha-usaha di bidang kreatif yang permanen untuk dirinya. Sekarang kan kerja banyak usaha-usaha yang di bidang ekraf ini juga yang skalanya walaupun belum terlalu besar tapi memang perorangan begitu misalnya. Iya. Sebenarnya ekraf kan bisa connect dengan kawasan ekonomi kreatif yang terkait dengan industri kreatif hub itu ya. Nah, sejauh ini yang sudah dilakukan untuk connect dengan kawasan. Jadi misalnya gini, ekraf sendiri kan sebelum, kalau kementerian sendiri itu kan baru berumur 8 bulan hari ini. Tetapi kan sejak 2011 kan kata ekraf itu sudah digabungkan dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kementerian Parekraf sejak 2011. Begitu. Jadi tentu jejaknya terhadap dukungannya terhadap industri walaupun belum maksimal itu pasti sudah terlihat. Jadi contoh kurang lebih mungkin 7-8 tahun yang lalu Badan Ekonomi Kreatif itu juga pernah membantu Creative Hub yang dimiliki oleh komunitas di Sleman Creative Space kalau nggak salah saya namanya. Nah itu waktu itu bantuannya dukungannya ada membuat teater film kecil, ada ruang komputer desain kecil begitu dan seterusnya. Tetapi kementerian juga berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah, karena kadang pemerintah daerah juga mempunyai kreatif hub yang besar, tetapi pingin ditingkatkan lagi ke para pegiat ekrafnya di daerah. Contoh misalkan Malang Creative Center, gedung hampir 4 lantai atau 5 lantai atau bahkan lebih, itu
isinya adalah ruangan-ruangan dengan berbagai pegiat aircraft di wilayah tersebut, dan itu udah cukup lama berjalan baik. Nah, mau ingin berkolaborasi dengan kami juga bagaimana kita terus meningkatkan, termasuk membuka akses pasar, pendampingan masalah kekayaan intelektual, begitu dan seterusnya begitu. Jadi itu juga menjadi ini juga untuk apa. Tapi ada juga Creative Hub yang lokasinya adalah di kawasan ekonomi khusus, yang mungkin perusahaan yang lebih besar joint venture antara Indonesia dengan international company dia buat di Nongsa, Batam atau di Singasari di Jawa Timur dan seterusnya. Jadi itu Creative Hub yang juga kita harapkan juga bisa melahirkan para pegiat aircraft yang semakin berkualitas begitu. Kita kan bermimpi punya produk, entah itu bentuknya dari digital ataupun tradisional gitu, yang kreativitasnya itu dari ide anak-anak bangsa kita terus kemudian mendunia. Betul, gitu. betul. Sejauh ini yang sudah kita punya yang mungkin sudah mendunia atau sedang digarap oleh aircraft, apa itu Bang Menteri? Sebetulnya yang mendunia dari produk atau brand aircraft lokal Indonesia sebetulnya juga sudah banyak, tapi belum terlalu banyak gitu. Sudah ada, tapi mungkin sustainability-nya juga kita harus jaga begitu. Nah, tapi sekarang kan juga banyak mulai produk-produk dari kuliner, dari fashion, kemudian dari kriya kita, dari film kita, animasi kita, musik kita itu juga mulai sebetulnya. Jadi salah satunya yang pendampingan, kebetulan kementerian ini baru 8 bulan, juga salah satunya itu terkait pendampingan juga terhadap film Jumbo misalnya, gitu. Tetapi fenomenal banget itu. Fenomenal banget, betul. Tapi walaupun memang ada film-film lain yang udah masuk juga ke pasar regional atau global seperti Kodrat 2. Ada film-film lain begitu yang lalu-lalu gitu. Nah, peran aircraft di Jumbo misalnya seperti apa sekarang? Ya, jadi memang peran Kementerian Aircraft ini tergantung situasinya. Jadi contoh ya, kan kalau di rantai nilai dari industri aircraft itu kan ada beberapa tahapan. Dari ide awal itu kan tahap kreasi biasanya. Nah, kemudian ada tahap produksi, kemudian ada tahap distribusi, ada tahap konsumsi dan konservasi begitu. Jadi tergantung itu situasi gimana. Tapi kalau Jumbo waktu tahap kreasi itu kan mungkin udah mulai 7-8 tahun yang lalu, itu kita belum hadir ketika itu. Kemudian waktu tahap produksi mungkin juga lagi masalah pendanaan, persiapan produksi, proses produksi itu kita juga belum hadir. Mungkin waktu distribusi di sini kita mungkin waktu deal dengan dengan bioskop kita juga belum hadir, tetapi ketika menjelang 1-2 bulan mau ditayangkan, terus kami berinteraksi begitu, terus mereka menyampaikan bahwa mereka ingin sekali berkolaborasi untuk agar jumlah penontonnya ini bisa tembus 3 juta gitu, karena itulah angka yang dianggap bisa mengembalikan investasi mereka ketika itu. Nah, disitulah peran kami membantu bagaimana ini film juga dapat semakin banyak ditonton. Di antaranya adalah terima kasih kepada Pemda DKI, Gubernur DKI yang ingin menjadi Jakarta sebagai kota sinema dan meminta kita juga, kami kementerian juga untuk mengkurasi film-film apa yang kira-kira bisa disupport secara promosinya oleh Pemda DKI begitu. Ketika bicara offline tentu baik itu yang sifatnya iklan misalnya di dalam billboard, di dalam stasiun dan seterusnya. Tapi ketika bicara online berarti kan di-push-nya lewat digital media, dan tentu itu secara nasional juga akhirnya viral begitu. Dan kemudian kami kolaborasikan juga dengan misalnya dengan Injourney BUMN begitu kan. Kita tahu di bawah holding BUMN Injourney ini kan di situ ada Angkasa Pura, ada kereta api, ada Garuda, ada Candi Prambanan, Borobudur dan seterusnya. Jadi itu juga menjadi media-media promosi begitu. Jadi kami membantu untuk promosi. Nah, selain itu tentu juga waktu beberapa minggu sebelum ditayangkan ternyata ada yang membajak. Dijual di sebuah platform dengan harga 15.000 perak, sempat hampir viral. Akhirnya kami komunikasi dengan Kementerian Komdigi, di take down lah itu semua, sehingga juga akhirnya juga selamat, sehingga tidak bocor lah dengan film bajakan yang dijual melalui platform digital itu. Nah, itu. Tetapi di sisi lain ketika penonton
sudah berjalan hari ini hampir 70 hari, sudah menembus angka 10,1 juta yang tadinya awal targetnya 3 juta. Dan kemudian juga sudah menjadi film terlaris dalam sejarah perfilman Indonesia, dan itu belum termasuk nanti semester kedua juga akan muncul di 30 negara dan akan masuk juga ke platform digital. Setelah itu kami melihat bahwa bagaimana IP derivatif ini juga bisa digunakan oleh subsektor aircraft lainnya. Nah, disitulah kami melihat bahwa ada momentum baik, yaitu momentum bulan Juni-Juli ini adalah anak masuk sekolah. Mereka biasanya anak masuk sekolah akan membeli buku tulis, buku gambar begitu, daripada membeli buku tulis, buku gambar yang bercover dengan IP karakter asing. Nah, kita coba pertemukan dengan penerbit, dengan yang bikin stationery sekolah gitu ya, tempat pensil, tas segala macam. Kita pertemukan langsung, mereka deal bisnis langsung. Akhirnya udah masuk ke tahapan produksi. Sehingga IP lokal kita juga merchandise-nya atau stationery-nya atau buku tulis, buku gambarnya bisa dibeli di pelosok Nusantara lah, di toko-toko buku dan sebagainya begitu. Nah, sisi lain juga tentu IP ini bagaimana bisa menjadi co-branding dengan produk fashion, dengan produk makanan, minuman dan sebagainya begitu. Itu sebagai contoh bagaimana IP ataupun IP karakter ini, kekayaan intelektual dari sebuah produk aircraft ini bisa berkolaborasi lintas subsektor ekonomi kreatif begitu. Kalau misalnya aircraft bisa memfasilitasi orang-orang yang kreatif itu untuk membuat IP atau membayangkan, kamu kalau ingin membuat seperti Jumbo, itu gimana proses membuat IP-nya itu? Itu pernah dilakukan oleh aircraft atau mungkin bisa jadi dilakukan kan oleh begini, tentu kita kan akan mengkurasi dulu begitu. Artinya gini, ini animator ini di tahapan mana dia? Apakah di tahapan pemula yang mesti di upscale lagi sehingga kualitasnya bisa lebih baik lagi? Apakah dia sudah berbentuk badan hukum misalnya? Apakah dia sudah membuat beberapa kali film animasi yang berkualitas tapi perlu pendampingan untuk bisa masuk ke akses pasar dan seterusnya. Jadi kita kembali akan melihat dulu apakah dia tantangannya ini di tahapan kreasi, di tahapan produksi, atau di tahapan distribusi, pemasaran atau konsumsi, atau di konservasi. Jadi kita lihat di situ baru kita dampingi sehingga bisa mendukung para animator Indonesia begitu. Ya. Tadi disebutkan juga Bang Menteri, Jakarta ingin menjadi semacam hub ya, global cinema city hub, ya, kota sinema untuk tidak cuma Indonesia ya, tapi bisa global gitu ya. Apa yang bisa dilakukan aircraft di situ nanti ya? Apakah tentu misalnya ini kan tawaran kerjasama kolaborasi yang menarik dari Gubernur DKI. Nah, tentu kami tentu kan ekosistem yang menjadi mitra aircraft ini kan juga para pegiat industri perfilman, termasuk animasi dan video begitu. Nah, nanti tentu kami akan bicara dengan asosiasi, kami akan bicara dengan para produser-produser film. Ayo, mana film-film yang memang kita mau dorong bersama kolaborasi misalnya dengan Pemda DKI begitu. Tapi juga tentu kita juga melihat bahwa tapi kan juga sudah banyak yang mungkin saya bisa jalan sendiri nih gitu kan. Tapi ada yang begitu. Tapi ada juga yang memang butuh support, dukungan. Butuh dukungan, support, yaitu tentu kami akan dengan segala keterbatasan kami, tapi kami siap untuk membantu gitu. Kalau misalnya kita sudah melihat talenta, anak muda ini talentanya luar biasa di bidang sinema. Nah, gimana caranya mendapatkan pendanaan atau investasi di sektor itu? Ini misalnya ya, dia pengen membuat series gitu ya di sebuah OTT platform film gitu. Bisa nggak pemerintah memfasilitasi hal-hal yang seperti ini? Ya, kembali kalau pemerintah langsung masuk investasi itu kan nggak bisa kita gitu kan. Dan kalaupun misalkan ada dana semacam stimulus itu pernah dilakukan, tetapi kan mungkin dalam kondisi hari ini kan itu belum kita sampai ke situ begitu. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah memfasilitasi kembali dengan investor yang tertarik. Apakah itu investor yang tertarik, apakah itu sifatnya sponsorship, apakah itu untuk mendapat tadi yang di awal kita bicara kredit usaha rakyat misalkan kan, dengan nilai walaupun itu mungkin nggak tuntas untuk penyelesaian filmnya begitu. Kemudian apakah itu juga termasuk juga dengan pendanaan dari bank, walaupun bank itu sampai saat ini masih menanyakan aset bangunan jaminannya ya? Jaminannya apa gitu. Ya,
Kalau kita bayangkan Indonesia mendominasi negara-negara lain gitu ya dari sisi influence, entah itu budaya, entah itu kuliner, entah itu kita bayangkan Korea, Korea yang punya Korean Wave atau Hallyu-nya itu, yang dia bisa mempengaruhi banyak negara dengan ini ya, kekuatan budaya lokalnya, dan itu berkontribusi pada penjualan misalnya produk-produk otomotif. Kalau mimpi Bang Menteri seperti apa? Kita pengen punya Indonesian Wave gitu ya, kayak Korean Wave. Mimpinya sejauh mana? Ya betul. Jadi memang kan ujungnya industri kreatif ini kan juga sebagai diplomasi budaya kita di dunia global. Tadi saya sampaikan memang contoh misalkan tadi kembali misal film Jumbo itu kan juga memperlihatkan bagaimana suasana di perkampungan di Indonesia gitu, walaupun itu perkampungannya dekat dengan perkotaan begitu. Artinya banyak hal-hal yang kita bisa tonjolkan ketika industri kreatif kita itu hidup. Dan seperti saya katakan bahwa industri kreatif itu akan mendorong berkembangnya subsektor yang lain. Karena misalkan dari film, animasi, games itu misalkan sebagai medianya, tetapi di dalamnya kan mulai dari makanan kita, ya kan, bahasa kita misalnya, kemudian objek-objek wisata kita bisa masuk, pakaian kita bisa masuk, bahkan lain-lain begitu. Jadi memang sekarang trennya adalah bagaimana itu yang makanya harapan kita adalah bagaimana industri kreatif ini menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah potensinya begitu. Jadi disitulah sebetulnya industri kreatif ini bagaimana harus terus semakin besar, semakin berkembang dan bisa membantu subsektor-subsektor lainnya berkolaborasi seperti yang tadi disampaikan yang dilakukan Korea, Cina, Amerika dengan Hollywoodnya, Inggris, Jepang juga demikian begitu. Jadi itu yang memang terjadi di dunia. Jadi kalau kita lihat, kalau boleh kasih memberikan contoh Pokemon misalnya. Pokemon itu kan awalnya dari apa dia? Dari games bukan? Dari game kan? Tetapi sekarang kan yang lebih besar merchandise-nya begitu. Merchandise-nya. Jadi turunan IP derivatifnya begitu. Kemudian Harry Potter itu kan IP novel. Kemudian jadi film, jadi merchandise, jadi theme park bahkan kan begitu. Betul. Kemudian dari Marvel, itu kan dari komik IP-nya awalnya. Sebenarnya polanya atau template-nya bisa dibaca ya? Bisa aja, artinya memang sekarang ada industri baru, ada ekonomi baru yaitu industri kreatif ini. Terutama kalau mau lebih spesifik lagi adalah IP bisnis. Begitu, IP bisnis. Jadi bisnis dari kekayaan intelektual tadi. Makanya perlulah disertifikasi kan lebih awal begitu, karena kalau IP ini potensial itu juga bisa menjadi ya tambang baru, tambang emas baru, tambang minyak baru di bidang IP ini begitu. Jadi itu yang berkembang. Begitu juga tadi Marvel dan seterusnya, termasuk Hello Kitty, termasuk Barbie. Itu kan Barbie IP-nya berawal dari apa? Dari boneka kan begitu. Iya. Dan seterusnya. Jadi nah, kalau itu kita selama ini menjadi market, hari ini Indonesia, anak-anak muda Indonesia banyak sekali potensi. Kalau kita mau lihat itu banyak sekali sekarang potensi yang sudah bisa membuat IP dan sudah komersialisasi. Tinggal kita dampingi, besarkan dan duplikasi supaya lebih banyak yang sukses di bidang IP bisnis ini. Jadi banyak misalnya contoh di Google Play ya. Anak-anak itu sering mendownload game yang itu banyak yang buatan anak Indonesia di dalam situ sebetulnya. Gitu. Cuman yang kita harus jaga supaya sustain dan semakin berkualitas, itu tugas kementerian. Kemudian juga di film sebenarnya juga sudah ada beberapa setiap tahun film-film kita yang tampil di pasar internasional. Tapi gimana mereka bisa sustain, bertahan dan semakin berkualitas dan semakin banyak pegiat-pegiat sineas kita yang bisa masuk kancah internasional dan seterusnya, termasuk fashion, kuliner dan juga kria. Ya, kalau tadi Cambung membahas kuliner, tadi kita di luar sama Bang Menteri sempat ngobrol soal brand kuliner frozen yogurt gitu ya. Inisialnya S gitu ya. Yang tahu komen di bawah. Katanya Bang Menteri ini cukup bisa diterima di dunia global ya. Di luar negeri dan bahkan punya semacam franchise itu bisa digambarkan gimana produk lokal kita, bahkan ini kayaknya bukan ini ya, kekhasan Indonesia, tapi betul. Kita ternyata bisa bersaing ya.
di dunia global. Jadi memang betul kita terus mendorong agar bagaimana makanan tradisional kita bisa mendunia. Tentu mendunia ini kan secara kualitas rendang sudah lah ya. Secara itu, tapi kan juga mungkin restoran-restoran Indonesia tuh kan kita juga bermimpi. Ada restoran-restoran Indonesia yang ada di kota-kota besar di luar negeri semakin banyak dan semakin besar begitu. Seperti kita tahu bahwa kita suka melihat bahwa restoran Thailand, restoran Korea, restoran Jepang tidak hanya di luar negeri, di Indonesia juga di mana-mana begitu. Kita kan ingin juga agar makanan-makanan khas Indonesia juga bisa seperti itu gitu. Tapi di sisi lain ternyata juga ada potensi anak-anak muda, pengusaha-pengusaha muda Indonesia yang ternyata brand lokal, brandnya, tapi makanannya bukan makanan Indonesia, tapi brandnya ini sudah bisa masuk ke ini. Ada apakah itu ya tadi kaitannya dengan frozen yogurt, itu kan bukan makanan Indonesia, mungkin makanan Eropa atau makanan Timur Tengah ataupun artinya, tapi kita juga bisa buka franchise. Ternyata ini bisa buka franchise 15 cabang di Saudi, 15 cabang di Emirates, 48 cabang di Filipina. Itu besar banget tuh ya. Iya, saya tanya, ini apa kok bisa kayak begini? Ternyata dia bilang gara-gara sertifikasi halal, dia bilang begitu. Saya bilang, loh, sertifikasi halal, apa kaitannya? Apa kaitannya? Saya bilang enggak, ternyata sertifikasi halal kita cukup kredibel dan dianggap itu bukan masalah muslim ya, tetapi masalah healthy-nya, dia bilang begitu. Sehingga dia bisa sampai 48 franchise yang dibeli oleh pengusaha Filipina, 15 franchise dari Saudi dan seterusnya tadi. Saya pikir itu brand luar memang. Enggak, ternyata itu buatan anak Indonesia gitu. Dan saya tanya juga, terus nanti selain hanya franchise-nya dibeli, apa manfaatnya untuk negara begitu? Dia bilang enggak, ini 70% raw materialnya akan diekspor dari Indonesia walaupun makanannya yogurt. Menarik sekali itu. Gitu. Dan mungkin di beberapa cabang atau satu cabang mungkin bisa 1-2 orang Indonesia yang bekerja di situ begitu. Berarti kan lapangan kerja terbuka, ekspor kita juga bertambah begitu. Jadi potensial luas, tapi memang sekali lagi bagaimana kita meningkatkan kualitas satu, sehingga standar internasional yang kompetitif ini kita bisa lalui, baik itu SDM, ekonomi kreatif maupun produknya, dua itu. Nah terus kemudian juga strategi baru kaitannya dengan kualitas SDM dan produk, kemudian strategi pemasarannya, tentu nanti ada aspek pendanaannya dan seterusnya begitu. Jadi tantangannya itu. Nah di sinilah kita hadir, tetapi tentu tidak bisa sendiri. Sekali lagi perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk media, termasuk bisnis, asosiasi, pemerintah, termasuk pemerintah daerah, termasuk DPR, DPD RI, termasuk juga pihak bisnis dan lembaga keuangan. Gitu. Iya. Ini menarik yang brand lokal tadi yang mendunia. Mungkin perlu kita kasih highlight gitu ya. Namanya Saur Seli. Nanti kalau produser merasa ini nggak boleh disebutkan brandnya, silakan di-tit gitu ya. Saur Seli ini menurut saya bisa menjadi antitesis ya Bang Menteri ya, terhadap invasi produk-produk dari dunia luar ya, dari luar negeri gitu ya. Misalnya invasi produk es krim dari negeri Cina misalnya, yang kita terinfeksi di berbagai kota. Dulu malah ada sampai ada meme karena kehadiran dia nggak ada ruko yang nganggur gitu ya, karena pasti akan ditempatin dia. Nah ini ternyata kita bisa quote-unquote menginfeksi kota-kota lain di luar negeri ya. Betul. Dan ya tentu harapan kita juga, kita pingin kan ya, kita kan udah ada 1-2 restoran Padang yang dibikin di luar. Nah itu gimana mereka ini, cuman memang dukungannya itu kan memang tantangannya selain akses pasar kan juga dari dukungan pendanaan juga. Nah itu yang juga terus sama-sama kita pikirkan bagaimana pendanaan. Saya juga sempat duduk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, bagaimana nih kita pikirkan sama-sama agar brand lokal kita, terutama misalnya dalam hal yang kita bicarakan di kuliner, juga bisa survive di luar gitu. Karena banyak sebetulnya diaspora kita yang sudah membuat, tapi ternyata karena nggak ada dukungan pendanaan, akhirnya dan nggak jadi IP ya Pak? IP-nya ya ada, tapi nggak belum monetize dengan sedemikian yang seperti kita harapkan begitu. Itu yang kita perlu pikirkan sama-sama. Tetapi kami melihat bahwa industri kreatif Indonesia ini
semakin mempunyai harapan untuk semakin baik, semakin besar, dan juga ini menjadi bidang yang sangat diminati oleh generasi muda kita saat ini. Ya, beralih dari kuliner kita ke musik. Ya. Di musik ini kan juga potensinya luar biasa. Betul. Dulu kita pernah menguasai ASEAN ya. Betul. Musisi-musisi kita, penyanyi-penyanyi kita, musik-musik kita itu betul-betul sering diperdengarkan di radio-radio, di kanal-kanal di luar negeri. Nah, akhir-akhir ini kita sering dengar keluhan musisi. Musisi-musisi itu mengeluh soal hak cipta. Betul. Kembali ke hak cipta. Royalti. Yeah. Nah, gimana cara menyelesaikan ini atau memfasilitasi berbagai problem ini? Ya, jadi pertama bahwa kalau dalam hal ini tentu kaitannya dengan regulasi ya, karena industrinya kan potensinya besar. Pegiatnya juga cukup berkualitas besar, kemudian juga udah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tentu mungkin regulasinya yang mesti disempurnakan lagi begitu. Nah, kebetulan kalau terkait dengan royalti musik ini kan di bawah Undang-Undang Hak Cipta namanya. Nah, Undang-Undang Hak Cipta ini sekarang sedang dalam proses juga pembenahan. Inisiatifnya ada di DPR, tetapi yang menjadi leading sektor terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta ini di Kementerian Hukum. Nah, kami mengucapkan terima kasih juga dengan Kementerian Hukum diajak bicara kolaborasi juga dalam hal menyiapkan proses nantinya ketika undang-undang ini masuk ke proses pembahasan di DPR begitu. Tentu saat ini posisi kami adalah menerima masukan dari berbagai pihak, terutama dari pegiat musik sendiri, mulai dari pencipta, penyanyi dan seterusnya begitu, supaya sistem royalti ini bisa semakin akuntabel, adil, dan juga bisa dipercayalah oleh kita semua gitu, karena kita melihat masih banyak yang menyuarakan bahwa ini kurang fair, kurang adil dan seterusnya begitu. Jadi kita saat ini mendorong dan mendukung agar regulasi ini segera disempurnakan begitu. Oke. Sebagai ini ya, tadi nyambung dari musik, kemudian kita berharap lebih banyak ke budaya khas Indonesia itu diangkat. Tapi tantangannya kan cukup unik, Mbak. Nah, kalau kita lihat di presentasi Bang Menteri di DPR itu sempat ada ide untuk membangun atau membentuk dana abadi. Idenya ini seperti apa, peruntukannya seperti apa, terus timelinenya atau perencanaannya ke depannya, tahapannya seperti apa? Ya, jadi itu kan usulan yang kami coba sampaikan, sebetulnya juga bukan ide baru, karena itu pernah muncul ide itu juga dari pemerintahan sebelumnya, tetapi belum terimplementasi begitu. Bahwa memang ada beberapa negara yang sukses akhirnya industri kreatifnya itu juga ada semacam kayak dana abadi untuk kreatif gitu, kreatif fund gitu misalkan. Baik itu untuk berbagai macam industri kreatif gitu. Nah, itu yang coba kita suarakan lagi. Tapi namun kita paham bahwa kita tidak perlu, maksudnya kementerian sendiri juga tidak perlu mengelola itu secara langsung. Itu silahkan misalkan ada di Kementerian Keuangan begitu yang mengelola seperti beasiswa kuliah LPDP. Itu kan dana abadi, dana abadi untuk pendidikan begitu. Tapi yang ngelola kan tidak ANSI sendiri, Kementerian Pendidikan kalau sekarang mungkin Kemendikti kan gitu, tapi Kementerian Keuangan. Artinya bisa seperti itu. Tetapi ini kan juga kita harus lihat juga situasi kondisi keuangan negara saat ini. Tapi kalau idenya dari Ekraf dulu ya. Iya, tapi kalau itu bisa, itu bagian dari stimulus untuk percepatan semakin berkembangnya industri kreatif. Since memang kalau mungkin dengan treatment normatif yang ke bank tadi dengan ditanya aset sertifikatnya mana, itu akan lebih sulit gitu. Tetapi kalau mungkin ini bisa disiapkan dana abadi, termasuk juga menyiapkan SDM tidak hanya sebagai pegiatnya, karena gini loh, misalkan kadang-kadang misalnya fashion, pegiat fashion kita mungkin sudah semakin berkualitas, tapi mungkin yang kurang adalah yang manajemen fashionnya, yang punya kemampuan fashion financing misalnya, fashion marketing begitu misalnya, atau fashion management, memimpin sebuah perusahaan fashion.
secara operasional, tetapi pegiatnya desainernya udah banyak yang bagus-bagus untuk akses. Itu mungkin juga kita kan juga harus juga mendorong orang juga untuk belajar tentang itu. Betul. Gitu. Begitu juga di games. Mungkin game developernya udah ada, tetapi yang orang yang ngerti game tapi punya kemampuan untuk bernegosiasi dengan investor game misalnya, atau bernegosiasi dengan publisher game begitu. Nah, itu kan juga perlu kita dorong kembali. Makanya ini masalah ekosistem yang kita mesti perkuat sama-sama. Gitu. Kalau sebagian kecil saja pajak dari dunia industri kreatif itu masuk ke dana abadi itu keren ya Bang Menteri ya? Keren. Tapi kan tentu mungkin ada perlu situasi yang perlu undang-undangnya lah ya. Tapi intinya bahwa sekali lagi bahwa industri kreatif ini sangat berkembang pesat karena generasi muda kita ini ingin bekerja sesuai passionnya. Tidak, itu tren di dunia lah begitu ya. Yang tadinya dari kecil nonton film pingin dia bisa jadi tukang bikin film begitu. Yang biasanya dengar musik pingin jadi musisi begitu kan. Yang biasanya main game pingin bisa bikin game dan seterusnya. Jadi generasi muda memang ingin bekerja sesuai dengan passionnya, tetapi juga ini yang perlu kita siapkan agar semakin berkualitas. Jangan sampai jumlahnya banyak tidak berkualitas, akhirnya juga hanya jadi, pun ada yang sedikit itu juga akhirnya hanya jadi buruh saja. Kita kan mau menciptakan industrinya. Jadi semakin banyak pengusaha di bidang itu, semakin banyak juga pendanaan untuk bidang itu, semakin banyak orang yang berkualitas dalam mengerjakan hasil produk kreatif dan seterusnya begitu. Ya, ini yang terbaru Bang Menteri. Mungkin Bang Menteri juga terekspos AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan yang sekarang dipakai untuk industri kreatif juga. Ini ada plus minusnya juga. Ini ada kekhawatiran juga selain ada potensi ya. Nah, kekhawatirannya itu mereka ini pasti akan ini ya, melibas orang-orang yang berkemampuan minim, tidak terekspos teknologi, kemudian bisa tergantikan. Taruhlah kita lihat VO3 teknologinya, itu cuma masukin prompt bisa membuat ini semacam sinematik ya, video sinematik. Jadi ancamannya besar, tapi gimana cara membaca peluangnya, Bang Menteri? Ya, jadi memang ini menjadi tantangan yang mau nggak mau harus dihadapi begitu. Memang saat ini juga kami bersama-sama dengan Kementerian Komdiji juga sedang memitigasi ini tentang situasi ini begitu. Apakah misalnya dengan pegiat ekraf ini juga kita bekali dengan pelatihan AI sehingga mereka lebih siap dibandingin memusuhi begitu, ataukah memang kita larang AI itu, which is itu nggak mungkin dilakukan karena dia akan masuk juga dengan berbagai platform yang ada di zaman teknologi seperti ini begitu. Jadi memang ini yang kita lihat bagaimana kita dengan hadirnya AI ini juga bisa berkolaborasi, tetapi juga bisa meminimalisir dampak negatifnya gitu. Nah, jadi saat ini kami juga sedang melihat apakah itu kaitannya dengan regulasi, tapi kan di zaman teknologi kayak gini mau diregulasi juga nggak mudah juga begitu kan. Kemudian yang kedua, apakah memang pelatihan? Nah, memang udah ada beberapa pihak yang juga bersedia untuk berkolaborasi dengan kementerian untuk melakukan pelatihan AI, termasuk juga untuk memberikan untuk memberikan terhadap pegiat-pegiat seni ini sehingga juga bisa memanfaatkanlah teknologi itu, berdamai dengan teknologi ini. Nah, ini yang terus kami lihat gitu, tapi kami juga sangat memikirkan situasi yang dihadapi oleh para pekerja ekraf dengan kehadiran AI ini. Tapi juga muncul ada pegiat-pegiat ekraf yang merasa diuntungkan gitu kan dengan situasi ini, tapi ada juga banyak juga yang merasa dirugikan dengan hadirnya ini. Nah, ini yang tentu kita juga melihat ke depan untuk untuk terus bekerja sama dengan asosiasi, dengan komunitas-komunitas juga untuk membahas masalah ini. Peran ekraf kan strategis ya. Tadi menjadi mesin baru pertumbuhan. Nah, kalau dari sisi pendanaan cukup nggak? Pendanaan dari sisi ekraf, dari APBN. Maksudnya untuk kementeriannya? Untuk kementerian. Saat ini seperti hampir semua kementerian kan tentu ada situasi efisiensi begitu. Tapi ini nggak menutup semangat kita karena semangat kolaborasi yang sekarang sedang berjalan kan ini juga cukup membantu begitu. Jadi banyak sekali
program-program yang justru hadir dari hasil kolaborasi dengan pihak swasta, pihak lembaga pendidikan, begitu kan. Tadi siang juga kami sedang bicara dengan World Bank misalnya, begitu. Nah, terus juga dengan pihak-pihak platform-platform digital yang juga, karena kan bisnis itu kan swasta-swasta ini kan juga ingin agar softwarenya dikenal misalkan, agar platform digitalnya dipakai begitu. Tapi untuk itu kan harus mengedukasi market, menjadi afiliator misalnya. Ya, kami kan pernah didatangi oleh emak-emak puluhan orang dari sebuah provinsi, kami punya waktu nih, kalau bisa ajarin dong kami jadi jualan online afiliator. Nah, kebetulan ada perusahaan swasta digital yang platform seperti itu bilang, kami siap mendukung Ekraf untuk pelatihan di sekian belas titik, setiap titik sekian ratus orang misalnya. Nah, itu kami kolaborasi untuk melatih tadinya ibu-ibu itu e-commerce itu ya. E-commerce, mereka nggak punya penghasilan, sekarang jadi punya sebulan bisa tambahan 3-5 juta misalnya kayak begitu. Ada juga platform untuk software untuk membuat games. Mereka supaya lebih dikenal lagi ingin melatih 500 anak dalam 3 bulan tentang itu. Tapi nanti setelah selesai mereka juga salurkan untuk magang kemana. Nah, itu kan datang kami juga. Jadi kembali tadi kalau masalah anggaran, ya memang sekarang lagi kondisi efisiensi, tetapi juga masih banyak yang kita bisa lakukan dengan berkolaborasi dengan beberapa pihak. Gitu. Memang kuncinya kolaborasi sekarang ini ya, nggak bisa jalan sendiri. Betul. Nah, ini mungkin pesan untuk generasi muda yang saat ini lagi galau-galaunya berkecimpung di dunia Ekraf. Nah, Bang Menteri silahkan kasih pesan ke mungkin mereka ini bisa mahasiswa baru lulus perguruan tinggi atau baru move on dari pekerjaan yang dia nggak passion di situ, terus kemudian dia menemukan passion di Ekraf. Nah, ini silahkan kasih semacam saran atau insights yang bisa mereka pakai gitu. Jadi sekarang ini kan ada yang bilang sulit mencari pekerjaan, tetapi juga ada yang bilang bahwa sekarang ini dengan kreativitas kita bisa membuka lapangan pekerjaan, bahkan bisa mempunyai penghasilan yang di luar dugaan kita sendiri begitu. Nah, memang kuncinya memang sekarang bagaimana kita bisa mengamati, mempelajari, konsisten, termasuk disiplin dalam mengaktualisasi diri terhadap tentang perkembangan industri kreatif yang pesat ini begitu. Nah, tentu kita harus luangkan waktu, harus fokus, jangan takut gagal, jatuh bangun itu biasa begitu. Tetapi ketika kita telaten dengan bidang tertentu, terutama juga memanfaatkan inovasi dan digitalisasi hari ini, itu juga ada sebetulnya ruang-ruang atau banyak sekali ruang-ruang dan banyak sekali yang bisa memberikan testimoni yang juga sukses karena konsisten dalam mengembangkan subsektor ekonomi kreatif ini. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Bang Menteri Teguh Rifki Harsha. Beliau sudah kasih insight kita hampir 1 jam. Dan kita akan lebih yakin lagi bahwa memang kreativitaslah yang akan bisa membuat kita melompat jauh gitu ya. Tadi bisa disebut sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan itu Bang Rifki tadi yakin betul bisa kita lakukan dari daerah-daerah, dari pelosok-pelosok negeri. Karena justru dari pelosok negeri kita menemukan lokalitas dan budaya yang masih kental, yang itu ternyata digandrungi tidak cuma sebagai identitas nasional kita, tapi juga digandrungi oleh dunia luar. Nah, semoga tadi yang dimimpikan Bang Menteri itu bisa tercapai, menjadi mesin baru pertumbuhan Indonesia. Nggak cuma buat lokal tadi, tapi untuk Indonesia. Sampai ketemu di episode Naratama berikutnya.